Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nedrian Syah dari kelas 10F ingin menjelaskan tentang cara mengatasi masalah ekonomi. Jadi, yang pertama adalah menentukan pilihan yang tepat. Untuk mengatasi kelangkaan, setiap orang harus menentukan pilihan yang tepat dan paling menguntungkan. Lalu, bagaimana cara menentukan pilihannya? Adalah dengan memanfaatkan biaya peluang. B. Peluang adalah segala sesuatu yang dikorbankan untuk mendapatkan sesuatu. Biaya peluang dapat menjadi dasar pilihan. Skala prioritas dan pengelolaan keuangan. 1. Skala prioritas. Kebutuhan yang lebih penting harus didahulukan pemenuhannya daripada kebutuhan lainnya. Prioritas satu kita pasti ada kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, dan prioritas kedua kita ada kebutuhan sekunder dan kebutuhan masa depan. Prioritas ketiga adalah kebutuhan tersier atau barang-barang mewah. Dan yang kedua ada pengelolaan keuangan. Dapat dilakukan dengan membuat pembukuan keuangan, memonitor dan mengevaluasi secara berkala, membiasakan diri menabung. Mengatasi masalah ekonomi mikro. Menentukan pilihan yang tepat untuk mengatasi masalah kelangkaan. Contoh, memilih faktor produksi tenaga kerja. Bersinergi antar pelaku pasar dan industri untuk membentuk satuan yang lebih besar. Contohnya adalah kerjasama antara Nokia dan Microsoft. Yang ketiga, membentuk kesepakatan di antara produsen dan konsumen. Yang keempat, menggunakan teknik analisis ekonomi mikro. Yang kelima, pemanfaatan analisis biaya peluang dalam rangka menentukan pilihan. Lalu, yang E adalah mengatasi masalah ekonomi makro. Yang pertama, kebijakan moneter. Kebijakan yang dirancang pemerintah dalam rangka memengaruhi jumlah uang yang beredar untuk memperbaiki kinerja perekonomian. Contohnya, yang kedua ada kebijakan fiskal. Kebijakan yang bertujuan mengambil jumlah pengeluaran dan penerimaan pemerintah. Contohnya adalah sektor perpajakan. Yang ketiga, kebijakan dengan arah harga barang murah dan bermutu. Kebijakan dengan arah harga barang murah dan bermutu. Contohnya adalah pemerintah menyediakan infrastruktur jalan yang baik. F. Sistem ekonomi sebagai solusi masalah ekonomi. 1. Sistem ekonomi tradisional. Sistem ekonomi yang diterapkan oleh masyarakat tradisional. Ciri-cirinya adalah teknik produksi dipelajari, teknik produksi yang dipelajari secara turun-temurun. Modalnya sedikit, pertukaran dilakukan dengan sistem barter, belum mengenal pembagian kinerja, terikat tradisi, dan tanah merupakan tumpuan kegiatan produksi dan sumber kemakmuran. Yang kedua ada sistem ekonomi komando. Peran pemerintah sangat dominan, sedangkan peran masyarakat atau pihak swasta sangat kecil. Ciri-cirinya adalah alat dan sumber daya produksi dimiliki dan dikuasai negara. Rakyat tidak bebas memilih pekerjaan, kebijakan perekonomian diatur pemerintah. Yang ketiga ada sistem ekonomi pasar. Sistem ekonomi di mana kegiatan ekonomi seperti produksi, distribusi, dan konsumsi dilakukan oleh swasta. Ciri-cirinya adalah semua sumber produksi menjadi milik masyarakat, pemerintah tidak ikut campur tangan secara langsung dalam kegiatan ekonomi, masyarakat terbagi atas dua golongan, yaitu pemberi kerja dan penerima kerja. Timbul persaingan dalam masyarakat, setiap kegiatan ekonomi didasarkan atas pencairan keuntungan. Kegiatan ekonomi selalu mempertimbangkan keadaan pasar. Yang keempat ada sistem ekonomi campuran. Sistem ekonomi di mana pemerintah dan swasta saling berinteraksi dalam membicarakan masalah ekonomi. Lalu ada orientasi sistem pasar beberapa negara. Kuba menganut perekonomian komando, Cina menganut ekonomi pasar sosialis, Hongaria menganut ekonomi campuran, Swedia menganut ekonomi pasar bebas, Inggris menganut ekonomi campuran, Amerika Serikat menganut ekonomi campuran, Hong Kong menganut ekonomi pasar bebas. Sekian dari saya, Andi Adriansyah. Apabila ada kata yang tidak berkenan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.